7, 8, rasakan setiap keluar masuknya nafas. 9, tarik nafas yang dalam lewat hidung perlahan-lahan. 10, hembuskan dan buka mata dalam kondisi yang lebih segar lagi, lebih sehat lagi, lebih bahagia, lebih berlimpah, dan lebih berkah lagi dari sebelumnya. Dan ucapkan rasa syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Nong. Dan boleh yang sudah membuka mata, untuk supaya saya tahu sudah benar-benar membuka mata, boleh komen. Boleh komen bagi yang sudah membuka mata untuk memastikan juga bahwa sudah membuka mata kembali. Saya sambil baca yang tadi sudah komen ya, maaf ya tadi belum saya baca karena saya coba untuk fokus terlebih dahulu saat membimbing. Ada Martang 78, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada Priska Tamba, boleh sharing juga sensasinya bagaimana ketika mengikuti tadi, boleh sharing juga. Pernah meditasi di kamar tiba-tiba bau gosong padahal tertutup, boleh dijelaskan? Bisa jadi itu tanda-tanda dari bawah sadar kita ya, dari bawah sadar kita. Jadi yang namanya indrawi ini bisa juga mencium sesuatu yang ada di dunia internal diri kita. Ya apapun itu maknanya sebagai hal yang positif saja. Mau nanya, kok kelopak mata hingga separuh wajah saya kedutan tiap saat dan itu sudah lama. Mungkin ada yang berhubungan dengan persarafannya, apakah sudah diperiksa ke dokter? Silahkan. Kemudian ajak komunikasi bagian dari diri yang bertanggung jawab atas kedutan tersebut. Sebenarnya kita bisa ajak komunikasi tubuh kita. Kita bisa ajak komunikasi tubuh kita. Wilujeng Enjing, Bunong, berkah selalu, semakin sukses, sehat, bahagia, lahir batin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih energi positifnya, terima kasih giftnya. Alhamdulillah, hatur nuhun, sami-sami. Vibrasinya, energinya sangat luar biasa. Alhamdulillah, amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Baru 5 menit mau sudah luar biasa, alhamdulillah. Oke, agak rileks, terima kasih, lebih rileks. Terasa hangat. Saya melihat cahaya biru. Oke, alhamdulillah. Berharap semakin menyehatkan, merasa rileks. Terima kasih hadir coach. Saya sudah 1 tahun lebih sama dengan yang di atas, kelopak mata terus kedutan sebelah kanan. Sudah ke dokter saraf juga. Tahapannya sebetulnya sama seperti tadi. Kita ajak komunikasi bagian dari diri kita yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Walaupun itu keluhan fisik, ada bagian bawah sadar kita yang yang bertanggung jawab. Sambil yang tadi mengikuti, coba cek lagi sekarang levelnya di berapa. Levelnya di berapa tadi, berapa, kemudian levelnya sekarang sudah di berapa. Supaya nanti kita ini lagi sebetulnya bisa lakukan lagi seperti tadi. Kemudian dengan target yang turunkan lagi. Kalau tadi kan ini ditentukan turunnya berapa levelnya. Kalau tadi 1 sampai 10 turunnya di berapa tadi, di bawah target yang tadi sudah ditentukan ya, dari kondisi yang dari awal. Supaya lebih terarah. Nanti ketika mengikuti lagi, asalnya 10, oh masya Allah, sangat tinggi sekali ya. Sekarang 8, alhamdulillah. Oke, nanti diturunkan lagi. Oke, jadi pada dasarnya mekanismenya cenderung sama seperti itu. Di dalam proses hipnoterapi banyak sekali metodenya sebetulnya. Ada 14 teknik minimal yang biasa saya ajarkan, biasa saya latihkan. Biasanya ada 14 teknik hipnoterapi. 5 ke 1, alhamdulillah, masya Allah. Kita nggak perlu tahu bagian mana yang tanggung jawab. Kalau kita masuk ke dalam dunia internal diri kita, ini bisa berkomunikasi dengan bagian yang bertanggung jawab kok. Bisa diajak komunikasi. Mekanismenya sama seperti tadi. Wahai bagian dari diriku, ajak komunikasi seperti ini kalimatnya. Wahai bagian dari diriku yang bertanggung jawab atas kondisi saya saat ini. Misalnya boleh spesifik lagi. Yang kedutan matanya di bagian wajah ini. Izinkan saya untuk berkomunikasi. Oke, sampaikan. Juga kalau misalnya kita belum merasa tahu bahwa itu manfaatnya apa, izinkan saya untuk mengetahui niat baikmu atas kondisi ini. Karena pada dasarnya
bisa jadi ini kita melihatnya dari luar itu sesuatu yang negatif. Contoh, mohon maaf, ada orang yang sampai wajahnya itu, mohon maaf ya, punya penyakit inilah kulit di wajahnya. Ternyata itu juga adalah apa yang dilakukan oleh bawah sadarnya, oleh bagian dari dirinya gitu, karena sudah ke dokter kulit segala macam belum sembuh-sembuh. Nah, ketika ditelusuri ternyata itu berhubungan dengan pengalaman masa lalunya. Dan tadi bawah sadar jika tidak diedukasi, dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Artinya kadang suka radikal, bukan radikal, ya pokoknya supaya lebih efektif aja dia akan melakukan sesuatu yang dianggap dirinya benar untuk mewujudkan apa yang diinginkan, sudah ditetapkan begitu. Jadi itulah perlunya edukasi, karena ya tadi bawah sadar itu seperti anak-anak, ya udah pokoknya tahunya disuruh kayak gini ya lakukan begitu. Jadi perlu diedukasi. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam. Saya suka panik kalau mau mandi air dingin karena takut jantung kenapa-napa, padahal udah biasa mandi air dingin. Ya berarti ada ini ya, ada pemicunya, bisa jadi sejak kapan tuh. Saya baru selesai meditasi masuk TikTok, ketemu Master Fadli menuju meditasi, alhamdulillah terkoneksi luar biasa. Alhamdulillah semakin luar biasa Bu Nong. Atonia terhubung dan langsung merasakan vibe-nya sangat luar biasa dan langsung relax dan bahagia. Alhamdulillah. Berapa semakin berlimpah berkah Bu Nong. Saya agak susah masuk kondisi trans. Ya pada dasarnya begini. Kalau saya pribadi meyakini dunia internal adalah dunianya kita. Bahkan saya meyakini saya adalah raja dari dunia internal diri kita. Yang memutuskan ini menjadi mudah ataupun tidak sebetulnya diri kita sendiri. Jadi yakinlah bahwa kita bisa mau men-setting mudah, mau men-setting sulit, sebetulnya benar, yakin bahwa ini adalah keputusan diri kita sendiri. Yakinlah bahwa trans adalah kondisi alamiah pada dasarnya. Trans ini kondisi alamiah. Kita mengalami setiap hari sebetulnya. Yang menjadi persoalan terkadang kita menjadi terbebani dengan hal-hal yang bisa jadi ada di dalam pikiran kita yang berhubungan dengan trans. Oh, trans itu harus kayak gini gitu. Dan itu adalah ciri-ciri ataupun aturan-aturan yang terjadi pada orang lain, bukan pada diri kita sebetulnya. Nah, repotnya kita terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar diri kita untuk mempengaruhi di dalam diri kita. Kalau yang memberdayakan ini nggak masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita membawa aturan-aturan di dunia eksternal kita ke dalam dunia internal diri kita, yang justru itu memperdaya diri kita. Yang seharusnya justru kitalah yang menjadi raja atas dunia internal diri kita. Kita yang membuat aturan. Mau dibilang mudah, ya mudah seketika itu juga. Yakinlah. Sehingga perlu sejalan tuh antara harapan dengan keyakinan, itu perlu sejalan. Dan kalau kita masih belum juga merasa yakin, berarti bisa jadi itu adalah tanda yang diberikan oleh Allah untuk kita benar-benar berserah diri kepada Allah. Dan kita benar-benar perlu berserah diri kepada zat yang tempat di mana kita berserah diri, bersandar kepadanya, supaya kita benar-benar yakin. Nah, persoalannya adalah kalau kita sudah bersandar kepada Allah dan kita masih tidak yakin, maka bersandar dengan siapa lagi kita ini? Sedangkan kepada yang zat yang maha besar saja kita masih tidak yakin. Sehingga tanamkan keyakinan ini dan biarkan tervibrasi, terkoneksi, dan yakinlah untuk menghadirkan kondisi yang lebih memudahkan diri. Setiap orang punya sumber daya trans sebetulnya. Perhatikan aja dalam keseharian kita, kita senang melakukan apa, aktivitas apa yang kita sukai, maka kita bisa melalui media-media tersebut, melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Mulai dari hal yang menyenangkan dulu aja, bayangin hal yang menyenangkan. Kalau ngebayangin uang kita merasa nyaman, udah bayangin uang dulu aja nggak apa-apa. Di awal ya sebagai ininya. Tapi kalau kita mengucapkan zikir itu lebih nyaman, itu lebih bagus gitu.
untuk kita memasuki dunia internal diri kita, untuk kita bisa larut ke dalam diri kita. Gitu. Nah, persoalannya adalah terkadang karena kita jarang memasuki dunia internal diri kita, memasuki rumah yang ada di dalam diri kita merasa asing masuk ke dalam dunia internal diri kita. Kita merasa asing masuk ke dalam rumah kita sendiri. Kan jadi persoalan tuh, kenapa kita sendiri kok asing masuk ke dalam diri kita? Kok ngerasa nggak nyaman, ngerasa gelisah justru ketika diajak memasuki dunia internal diri kita. Justru itu pertanyaannya. Dan ya berarti perlu ikhlas tuh, perlu ikhlas bersabar ketika kita sendiri merasa asing masuk ke dalam rumah kita sendiri. Yuk bangun kembali konektivitasnya ke dalam diri kita. Berarti perlu bersabar untuk membangun kepercayaan, membangun keterhubungan ini kembali. Kayak seperti itu ya. Saya mau kegiatan malah mau mual-mual. Kalau nulis tangan tremor, gimana cara mengatasinya? Tadi kalau misalnya teknik yang awalnya untuk pertolongan pertama bisa pakai EFT dulu. Kalau pakai EFT itu bisa pakai tapping seperti ini. Walaupun saya tremor, saya mual, saya menerima diri saya apa adanya, saya menerima diri saya seutuhnya dan saya ikhlas. Di tapping di sini. Di bawah sini, kemudian di sini, di sini. Yuk, bagian tadi yang mau diturunkan lagi bisa ditambah dengan teknik EFT. Kalau tadi kan hipnoterapi, bisa ditambah dengan EFT. Kalau misalnya tadi masih di level berapa, misalnya masih di level 5, kalau masih ada yang di level 5, yuk sambil tapping. Walaupun levelnya masih di level 5, saya menerima diri saya apa adanya dan saya ikhlas. Sambil ditentukan tadi berarti targetnya diturunkan di level berapa, 3 atau 2. Walaupun saya levelnya masih di level 5, saya menerima diri saya apa adanya dan saya ikhlas. Sambil ketuk-ketuk seperti ini di bawah hidung. Kemudian rasakan kembali levelnya apakah sudah turun atau belum. Banyak cara kok, tenang saja, banyak cara untuk kita bisa memberdayakan diri kita. Banyak cara untuk kita merawat kesehatan fisik non fisik kita. Dan itu kita bisa melakukan secara mandiri asal kita mau melakukannya. Selalu semakin sukses, sehat, bahagia, berlimpah ilmu, uang, harta, tahta, cinta, dan kata. Terima kasih Munong. Semangat Master, everything is mine, everything is connected. Lagi di Garut ya Kang. Saya di ini sekarang saya di Purwokerto, di Banyumas. Di Purwokerto, lebih persisnya sih di Wangon. Bagi teman-teman yang punya saudara, punya teman di daerah Purwokerto, silahkan. Yang mau mendapatkan layanan saya secara langsung, insya Allah ya non komersil lah gitu. Insya Allah saya niatkan membantu, silahkan. Nanti digunakan juga dengan berbagai pendekatan, dengan pendekatan teknologi juga saya bantu juga. Terima kasih, dipahami. Makasih kok, ciri-ciri sudah masuk trans. Ciri-cirinya kita nyaman, kita misalnya melalui nafas, paling dasar itu nafas lah. Bisa kita itu masuk ke dalam kondisi trans kita dengan nafas, larut dengan nafas. Apa ciri-cirinya? Sebetulnya yang paling dasar kita bisa tanya ke dalam hati kita sendiri. Ya, tanya ke dalam hati kita sendiri. Apakah sudah nyaman? Apakah saya sudah merasa nyaman berada pada kondisi ini? Apakah saya sudah larut? Kalau sudah, berarti insya Allah itu sudah trans. Gitu. Karena dengan kenyamanan itu akan muncul tuh yang namanya time distortion. Tanda-tanda trans itu kita mengalami yang namanya time distortion. Jadi time distortion itu kita lupa waktu. Kalau teman-teman melakukan self hypnosis 1 jam sambil duduk kayak gini tetap nyaman 2 jam, itu terjadi namanya time distortion. Kita ngerasainnya sebentar sebetulnya. Dan kita sudah trans, dan tanda-tandanya kita bisa melakukan time distortion, maksudnya salah satu hal yang membuat kita bisa time distortion ya ada kenyamanan, adanya kenyamanan. Dan siapa yang tahu yang nyaman ini? Ya yang ada di bawah sadar kita. Apa yang ada di bawah sadar kita? Ya hati kita. Ini adalah teknologi yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan, yang super canggih gitu. Nah kalau kita nggak percaya sama hati kita sendiri ya repot, udah mau gimana lagi, mau percaya sama siapa lagi. Ya kita ajak komunikasi. Kalau misalnya kita memang belum mudah untuk berkomunikasi dengan hati kita, berarti memang perlu membangun hubungan kembali tuh.
dengan hati kita sendiri, ngebangun kepercayaan dengan hati kita sendiri. Tanya ke hati ini, apakah saya sudah nyaman? Jika memang sudah benar nyaman, apakah kalau saya melakukan kondisi ini sampai 1 jam, 2 jam saya tetap bisa nyaman? Jika iya, udah gitu. Nggak perlu, karena nggak ada alatnya, nggak perlu pakai teori-teori gelombang otak, karena nggak ada alatnya. Kalau ada alatnya, baru kita bisa bicara pakai teori gelombang otak gitu. Jadi kalau punya alat EEG-nya ataupun pakai alat seperti yang saya punya ini, ada aplikasi nanti namanya Mind Monitor untuk tahu gelombang otaknya di beta, alfa, theta. Kalau nggak punya, ya jangan kita menggunakan standar itu. Lakukan saja yang ada, yang alamiah yang ada pada diri kita. Jangan dibikin rumit, jangan dibikin sulit. Lakukan senyaman mungkin, semudah mungkin. Alamatnya mana? Alamatnya kalau saat ini di Purwokerto, sedang di Purwokerto, di Wangon, di klinik Asalam namanya. Kang, meditasi agar cepat terwujud gimana caranya? Meditasi agar cepat terwujud, maksudnya melalui meditasi tersebut mungkin ada hajat yang supaya bisa lebih cepat terwujud gitu, apa gimana? Nah, boleh dijelaskan supaya tidak salah paham saya juga. Iraha ke Banten. Insya Allah ke Banten pastilah di ini. Saya juga punya saudara juga di Banten. Di Banten, di Banten, di Serang saya punya saudara. Saya beberapa kali sebetulnya ke Banten. Nanti kita kontak-kontak ya, Gunung, ketika saya ke Banten. Adik ipar saya juga nikah sama orang Banten juga. Jadi sebenarnya ya beberapa kali saya pernah ke Banten juga. Punya saudara juga di sana. Deket Polda Banten. Kapan ke Bandung, Kang? Sangat menarik, pengen ketemu berobat. Saya buka praktek di Bandung juga sebetulnya. Saya di Cibiru, di Panjulukan. Hanya saja saya memang lebih sering juga mobile ya, karena ada kelas-kelas saya juga. Saya buka kelas. Saya ada kelas-kelas, ada pelatihan-pelatihan, ada workshop biasanya di beberapa kota. Jadi saya mobile juga. Sok atulah kita jadwalkan. Nomor masih yang dulu masih, Muno, mangga. Nanti sering-sering tentang ngemat di Kopdar. Iya betul, hajatnya biar cepat terwujud melalui meditasi dan manifestasi. Sebetulnya sudah pernah saya jelaskan, seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Tadi memang pada dasarnya tadi justru supaya uniknya mekanismenya justru semakin kita melepaskan semakin terwujud, semakin lebih cepat terwujud. Semakin melepaskan semakin lebih cepat terwujud. Karena apa? Tadi kita melepaskan kemelekatan hal tersebut. Begitu. Jadi memang salah satu yang saya pahami seperti itu. Salah satu yang saya pahami seperti itu. Dan ya memang kalau kita tergantung intention dan attention kita, tergantung niat dan perhatian kita. Jadi semakin kita asah pikiran kita, batin kita, insya Allah semakin tajam gitu. Seperti halnya ya alat begitu ya, kalau kita latih maka semakin tajam. Bagaimana untuk melatihnya? Ya mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Misalnya hari ini kita niatkan untuk bertemu dengan sesuatu apa gitu, nggak perlu yang besar-besar dulu. Kita buktikan terhadap hal-hal kecil yang ajaib yang ada di sekeliling kita, dan berharap diberi kesadaran. Terkadang kita sendiri tidak menyadari. Bahkan banyak hal-hal sebetulnya di dalam kehidupan kita yang seolah-olah itu kebetulan, tapi kalau dipikir-pikir lagi itu tuh sesuatu yang luar biasa loh, ajaib loh. Misalnya hal sederhana aja. Misalnya saya baru keluar dari rumah, kemudian tiba-tiba ada ngelintas anak SMA lagi ngobrolin temennya namanya Fadli gitu. Kan unik kayak gitu itu. Maksudnya hal-hal sederhana kayak gitu. Kita mulai dari merasa ajaib dengan apa yang kita temui dalam keseharian kita. Kalau tadi saya keluar rumah beda berapa menit saja, itu udah nggak akan ketemu sama orang itu kan, anak-anak SMA itu yang nggak akan ngedenger nama Fadli disebutin gitu.
gitu. Itu hal sederhana, contoh lah gitu, maksudnya kita sering menemui hal-hal yang kadang kita itu kalau diingat lagi, kalau kita mau sadarin, wah ajaib ya, kalau tadi saya beda 1 menit aja atau bahkan berapa detik aja, mungkin tidak akan menemui kondisi itu gitu. Nah, dari hal-hal seperti itu kita hadirkan bahwa kita sadari bahwa hal-hal tersebut ada keajaiban, sehingga nanti kita akan ditemui itu akan semakin lebih besar lagi, semakin lebih besar lagi keajaiban-keajaiban yang kita temui. Dan selalu GR, kalau saya pribadi ya, selalu GR bahwa apapun yang kita temui itu spesial untuk kita, spesial untuk saya. Boleh kan setiap orang merasakan seperti itu, begitu, spesial yang memang dihadirkan ceritanya, skenarionya, begitu, itu untuk kita sendiri. Kalau nggak salah di meditasi hanya menyadari nafas saja ya, nggak boleh berdoa, bener nggak Master? Ya sebetulnya banyak versinya meditasi. Saya pribadi memang lebih cenderung membahasnya ke self hipnosis aja lah, karena meditasi itu masih banyak sebetulnya ininya. Dasarnya itu kondisi hipnosis, jadi tetap saja eksplorasi pikiran bawah sadar. Saya tidak cenderung membahas menggunakan kata-kata meditasi, karena sebetulnya variannya banyak meditasi itu sebetulnya, begitu. Jadi khawatirnya salah ketika saya mengucapkan meditasi, nanti diterjemahkannya meditasi yang berbeda, begitu. Jadi mendingan saya ambil yang paling dasarnya lagi, fundamentalnya lagi, yaitu sebetulnya eksplorasi pikiran bawah sadar kita, begitu, yaitu self hypnosis. Saya pribadi lebih cenderung menggunakan pembahasannya self hypnosis saja, walaupun ya kadang orang masih salah paham tentang self hypnosis juga, tapi saya lebih cenderung memilih ini karena itu fundamentalnya, dasarnya sebetulnya, begitu. Kalau saya membahas meditasi tadi karena mungkin orang awam taunya meditasi ya kayak gitu, tapi sebetulnya meditasi itu banyak variannya juga, begitu, banyak variannya juga. Jadi saya lebih memilih untuk membahas dari self hypnosis saja, begitu, karena memang dasarnya adalah eksplorasi pikiran bawah sadar, eksplorasi dunia internal diri kita, gitu. Waalaikumsalam. Sepakat Master, keajaiban itu jadi nyata dan terwujud kepada siapapun yang mempercayainya. Betul, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama belajar insya Allah. Ya, jadi begitu. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung pakai yang paling dasar aja, self hypnosis aja, mendingan. Nah, karena banyaknya itu di situ. Dimulai dari situ. Sebentar, saya sambil cek. Terima kasih Bu Nong. Sebentar, ini mana nih? Kadang ada notifikasi dikira rekaman, jadi harus ini dulu, dikonfirmasi dulu bahwa ini bukan rekaman. Oke, jadi begitu. Izin pamit, mangga Munong. Berharap kapan waktu kita bisa bertemu, berjodoh untuk bersilaturahim langsung ya. Alam bawah sadar dan mindset itu beda enggak Pak? Mindset ya. Pikiran bawah sadar, mungkin lebih ke pikiran bawah sadar ya. Pikiran bawah sadar itu area pikiran yang kita jarang berikan attention, jarang berikan perhatian ke situ, begitu. Sesuatu yang kita jarang sadari, itu pikiran bawah sadar kita, atau kita tidak sadari, itu bawah sadar kita. Lebih ke perhatian ya. Karena terkadang ada yang salah paham pikiran bawah sadar itu seolah ketika membawa orang dalam kondisi yang nggak sadar. Nggak seperti itu. Justru ketika kita memasuki pikiran bawah sadar kita memasuki area-area yang jarang kita sadari, gitu. Contoh misalnya, atau jarang kita kuasai. Contoh nafas ini kerjanya di bawah sadar kita. Ada saraf otonom, saraf yang mengendalikan nafas ini secara otomatis, autopilot begitu. Autopilot nafas ini bekerjanya. Tapi kita
bisa mengendalikannya, kita bisa mengontrolnya, kita bisa menyadarinya. Nah, nafas ini adalah salah satu kendaraan yang paling dasar yang banyak digunakan. Tadi baik dalam konteks meditasi, dalam pengolahan nafas segala macam lah begitu, pengolahan tenaga dalam segala macam itu kan domainnya itu awalnya itu adalah nafas dulu. Begitu, dasarnya nafas. Kenapa tadi? Karena uniknya nafas ini letaknya di bawah sadar, biasanya bekerja secara otomatis tapi bisa kita sadari. Dan itu bisa jadi kendaraan seolah-olah untuk masuk kepada area bawah sadar kita yang lain. Kalau kita bisa menguasai nafas kita, maka bisa memungkinkan kita menguasai area-area yang lain di dalam diri kita. Gitu. Nah, itu pikiran bawah sadar itu seperti itu. Jadi area yang kita jarang sadari itu simpelnya kayak gitu aja. Dalam keseharian kita itu 90% lebih sebetulnya malah di mekanismenya dibawahi oleh fungsi bawah sadar kita. 90% lebih begitu. Nah, sedangkan mindset adalah jadi apa yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar kita. Kalau mindset itu apa yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar kita. Informasi yang kita masuk ke dalam diri kita menjadi keyakinan, begitu, menjadi belief system, itu bisa menjadi juga mindset yang ada di dalam diri kita. Jadi kita punya sudut pandang, punya cara berpikir, itu adalah hasil dari mindset kita, begitu. Nah, jadi itu adalah produk dari pikiran bawah sadar kita. Kalau mindset. Pengen belajar harus kemana, Kang? Di Bandung ada WA admin, silahkan. Tadi saya sudah berikan nomor telepon ya. Saya coba ini juga, saya kasih nomor telepon juga ya. Di Bandung saya di Cibiru 08310 160 5435. Silakan bagi yang mau bergabung, nanti kita ada kopdar, bisa saling sharing juga secara langsung. Boleh save nomor itu juga. Cikarang Selatan belum ada. Cikarang Selatan belum. Cikarang Selatan. Nanti insya Allah saya juga mobile. Satu waktu kita bisa silaturahim. Yang terdekat mungkin saya ke Jogja sama ke Cirebon. Kalau melepaskan seseorang tapi hati kecil ingin bersatu, boleh nggak? Atau harus melepaskan penuh? Ya, tergantung kebutuhan, tergantung keperluan. Artinya tidak bisa dikatakan boleh atau enggak, benar atau enggak, tergantung keperluan kita juga begitu. Jadi Anda ini merasa apa manfaatnya dengan tetap ada, tetap ingin bersatu, dengan yang ingin benar-benar melepaskan begitu. Ya, apa manfaatnya jika ingin tetap ada begitu, ada bagian yang masih tetap ada. Sebenarnya yang lebih tepat berkomunikasi aja kepada bagian yang belum ingin melepaskan dengan yang mau melepaskan. Di dalam teknik hipnoterapi itu disebut dengan part integration, ada tekniknya. Jadi bagian kita bisa mengibaratkan tangan kanan ini adalah bagian yang mau melepaskan, ini tangan kiri bagian yang belum mau melepaskan. Yuk ajak komunikasi. Kita ajak komunikasi. Misalnya kita ngomong kepada bagian yang ini, kepada bagian yang kanan. Bagian kanan, kamu ingin melepaskannya. Apa yang membuat kamu ingin benar-benar melepaskannya? Boleh tanya. Kemudian perhatikan apa yang dijawab oleh bagian yang ingin melepaskan. Kemudian tanya kepada bagian yang belum mau melepaskan. Wahai bagian dari diriku yang belum mau melepaskan, apa yang membuat kamu untuk belum mau melepaskan, untuk mempertahankan atau belum mau melepaskan seutuhnya? Tanya. Kemudian kita sampaikan. Kenapa nih ada undangan go live together? Saya kadang kalau ada undangan live khawatir tidak satu tema, jadi malah saya tidak bisa leluasa untuk membahas temanya.
Workshop ada, saya hampir setiap bulan saya ada kelas online-nya, ada kelas online Zoom 14 teknik hipnoterapi. Boleh WA ke nomor yang tadi ya. Saya sudah ada WA tadi, nomornya sudah saya sematkan, saya sudah berikan di salah satu komentar. Hampir setiap bulan saya ada kelas untuk online sendiri, ada kelas 14 teknik hipnoterapi. Ada kelas 14 teknik hipnoterapi. Silahkan boleh ikut. Jadi impian bakal lebih terwujud kalau kita melepaskan kemelekatan. Kalau saya sih meyakini begini, kalau berhubungan dengan doa begitu, kalau saya tetap meyakini berprasangka baik ya, bahwa doa-doa kita sebetulnya sudah terwujud. Doa-doa kita sudah terwujud sebetulnya, begitu. Kalau kita mau melihat dari sistem bagaimana alam semesta bekerja, skenario yang Allah ciptakan, sebetulnya semua skenario di dalam kehidupan ini sudah selesai. Semua skenario di dalam kehidupan ini pada dasarnya sudah selesai. Dari zaman dulu sampai nanti akhir kehidupan, di sini semuanya ini sudah ada semuanya. Hanya saja saat ini kita tidak menyadari dalam bentuk hologram di sini, katakanlah begitu. Energinya itu di sekeliling sini. Jadi kalau kayak program game itu ada space kan, ada skenario-skenario. Saya dulu penasaran waktu pas masih SD, saya penasaran, saya dibelikan gamebot dulu. Saya dibelikan gamebot sama orang tua saya.